warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Saya melanjutkan di program linear kemarin. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala berbagai mara bahaya. Oke, baik, yang kemarin kita sudah membahas tentang program linear dengan metode garis lidik atau membuat model matematikanya. Sekarang kita metode titik pojok. Nah, di sini saya jelaskan saja. Jika suatu masalah program linear memiliki penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya akan berada di titik-titik pojok dari titik-titik yang mungkin. Titik-titik yang mungkin adalah titik-titik yang berada dalam daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear, atau daerah yang diarsir, atau daerah yang dibiarkan bersih, atau daerah penyelesaiannya. Daerah ini dalam gambar biasanya diberi warna, itu ya. Ingat. Kemudian, jika suatu masalah program ini memiliki banyak penyelesaian, maka paling sedikit suatu penyelesaian akan berada di suatu titik pojok dari grafik-grafik titik yang mungkin. Dalam setiap kasus terdapat yaitu kasus 1 dan kasus 2. Nilai fungsi tujuan selalu hanya ada 1. Jadi fungsi tujuannya hanya 1. Yang nanti saya bahas di sini yang menggunakan metode grafik. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan fungsi tujuan. Oke ya, kita ganti warna merah. Fungsi tujuan menyatakan ke dalam model matematika satu persamaan dengan bentuk tadi ya, Z tadi X plus BY dengan A tidak 0, B tidak 0. Yang kedua, mengidentifikasi kendala atau batasan serta menyatakan ke dalam model matematika berupa sekumpulan pertidaksamaan dua variabel atau sistem pertidaksamaannya. Menggambar semua garis pada fungsi kendala dalam suatu koordinat yang kita gambar. Yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan linear dalam langkah 2. Daerah ini biasanya diwarnai atau diarsir. Jadi nanti di soal biasanya diarsir ya daerahnya. Menentukan koordinat XZ dari semua titik pojok dengan daerah yang diwarnai dalam 4 langkah 4. Jadi yang diarsir kita masukkan titik pojoknya ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kemudian menyubstitusikan substitusi X dan Y dari setiap titik pojok dalam langkah 5. Langkah 5 tadi ya, ke fungsi tujuan AX plus BY untuk menentukan nilai Z yang maksimal atau minimal. Ini gambarnya. Nah, contohnya ini contohnya tidak soal cerita, jadi kita tidak perlu membuat model atau sistem pertidaksamaannya. Karena di sini sudah ada sistem pertidaksamaannya, yaitu ini ketutup ya. Kemudian ini, jadi ada fungsi Z atau fungsi objektif atau fungsi tujuan. Ini saya tulis, ini 2x plus Y lebih dari sama dengan 30. Mohon maaf ya. Kemudian yang satunya 15 kurang dari plus sama dengan X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah, jangan terkecoh. Kok soalnya seperti ini? Nah, berarti X plus Z itu nanti antara 15 sampai 20 gitu ya maksudnya. Dengan X lebih dari 0, Z lebih dari 0. Nah, titik Z
Z nya kita tulis, titik pojoknya, nah ini karena sudah ada gambarnya, jadi kita tinggal memasukkan titik pojoknya ke dalam fungsi Z atau fungsi tujuan. Nah, kalau pertanyaannya nilai minimum, berarti nilai yang paling kecil. Jadi ketika X nya 0, Z nya 20, penulisannya gitu ya. Ketika X nya 0, Z nya 16, 15 ya, ini 15. Ketika X nya 15, Y nya 0, nah, ini titik potongnya 10,10. Nah, ini titik potongnya 10,10. Jadi ketika nanti gambarnya itu menggunakan buku yang ada tabelnya, ini akan ketemu titik potongnya. Kita tidak perlu mencari dengan eliminasi substitusi, langsung ketemu. Kita masukkan ke satu-satu. 0 kali 3, 5 kali 20, nah 5 kali 20 100. 0 kali 3, 5 kali 15 75. 3 kali 15, 0 kali 5 45. 10 kali 10, 10 kali 30, 10 kali 50, kita jumlahkan 80. Jadi nilai yang minimal paling kecil itu 45. Nah, 45 itu di mana? Titik ini. X nya 15, Y nya 0. Jadi nilai minimalnya di sini. Kita kasih tanda beda ya, ini titik minimalnya. Kalau titik maksimalnya di sini. Ini maksimal. Itu ya, mudah ya. Karena pertanyaannya minimal, berarti yang ini ya, 45. Kalian bisa pelajari nanti yang lain ya. Oke, ini contohnya. Ini sebagai contoh. Ini ada yang ketutup ya. Ini 48 kursi. 48 kursi. K gitu ya. Kursi. Kalian bisa tulis buat latihan di rumah ya. Kemudian di sini ada 60 kilo yang kepotong. Nah, ini di sini lanjutannya ini ya. Kemudian ini bahannya dapat membawa. Nah, di sini ada angka 1440 ya kilo. Nah, yang lain kalian bisa tulis sendiri. Mohon maaf, ini spasinya tidak kurang bagus ya. Nanti bisa buat latihan. Ini buat latihan saja, tidak ditulis tidak apa-apa, tapi difoto. Paham ya? Oke, kesimpulannya ini, jadi program linear nanti ada memecahkan masalah, ada sistem pertidaksamaan, dibentuk dari pertidaksamaan linear, kemudian ada cara menyelesaikannya, ada garis lidik, pojok, atau grafik, atau metode lainnya. Nanti endingnya sama, untuk mencari optimal, maksimal, atau minimal. Itu ya. Ini seandainya kalian ingin berlatih saja, di sini contohnya ya, contoh saja ya. Ini bisa buat latihan, dibahas di rumah. Oke, ini bisa buat latihan. Cukup sekian untuk penjelasan.